Kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Masih membahas mengenai sengketa lahan ex-HGU PT The Bantam. Siapa yang berhak? Kalau tadi kita sudah berbincang nih dengan Bapak Haji Rahmat selaku Ketua Komunitas Petani Sampang Pendai. Berikutnya kita akan mengobrol juga nih tentunya dengan pengurus dari Komunitas Petani Sampang Pendai. Di sini ada Pak Dede Sudiarto. Halo ya, Bapak. Selamat sore nih. Selamat sore juga Bapak. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sampai di Sultan TV yang luar biasa ini. Iya baik Pak. Terima kasih nih Pak ya sudah berkenan untuk hadir nih Bapak dan juga Bapak Rahmat yang tadi kita sudah berbincang-bincang jauh Pak sebenarnya ya tentang kronologi dan juga hal-hal lainnya nih tentang dari Kompas dan juga PT dari Bantam itu sendiri. Nah berlanjut nih Pak, masih dengan topik yang sama Pak. Apakah ada Pak upaya dari pemerintah Kabupaten Lebak Pak terkait dengan permasalahan ini? Baik, setelah kejadian tanggal 31 itu, kemudian juga alhamdulillah dari tim GTR Kabupaten Lebak kemudian mengundang juga dari Kompas untuk memberikan apa sih sebetulnya persoalan-persoalan yang terjadi. Kemudian juga memang hasil rapat koordinasi ini yang dihadiri oleh ketua itu pemerintah daerah Kabupaten Lebak akan terus ya memberikan solusi, namun juga untuk saat ini karena kita bertepatan dengan pemilu yang sebentar lagi, mungkin untuk action berikutnya itu setelah pemilu. Dan apabila memang kita dari Kompas, kalau memang misal titik temunya tidak tidak ditemukan gitu ya, solusi yang konkret gitu. Ya kita karena berdasarkan kepada SK Menteri yang kita merasa bahwa Kompas teman-teman petani ini merasa punya hak, kemudian juga diabaikan, pasti teman-teman petani akan melakukan aksi gitu. Aksi ya. Sedangkan petani Kompas ini yang di bawah Kompas ini sejumlah 1.200 orang ya. Jadi kalau aksi ini kemudian disampaikan cukup banyak ya. Cukup banyak masanya Pak ya. Ya betul. Jadi kita tidak mau sebetulnya dengan cara-cara aksi ini apabila memang mediasi bisa dilaksanakan kemudian juga sesuai dengan aturan yang ada. Jadi memang kalau untuk pemerintahan Kabupaten Lebak sendiri juga turut berkoordinasi ya Pak ya, turut membantu. Dan tadi juga Bapak sampaikan bahwa jika nanti Kompas ini akan melakukan mediasi dan ternyata tidak ada hasil ya Pak ya, tentunya pasukan nih akan melakukan aksi ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman petani ini kan luar biasa, sudah berjuang 20 tahun. Iya, betul. Kompas ini juga kita kemudian dirikan dalam rangka untuk advokasi. Advokasi masyarakat petani yang sudah 20 tahun ini yang mengolah ex-HGU Sampang Pendai. Kita terpanggil untuk kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat, di mana PT Bantam sendiri kan sudah tidak punya izin untuk yang dilanjutkan. Iya, betul. Nah, makanya salah satu harapan harapan dari masyarakat kita tampung di Kompas lalu kita perjuangkan. Ini sudah lama kita bergerak dan alhamdulillah kan tadi sudah sampaikan oleh ketua bahwa Pak Menteri sendiri sudah launching untuk memberikan memberikan sertifikat komunalnya. Kemudian ini kan tinggal tahapan selanjutnya untuk komunitas yang lain. Betul. Sesuai dengan tadi sudah saya berikan lampiran ya. SK Menteri, di mana di sana peruntukannya sudah jelas, dibagi reforma agraria termasuk Kompas untuk 400 hektar dan yang sebelumnya di launching itu sekitar 120 hektar ya. 120 hektaran gitu. Baik Pak. Masih menyambung Pak dengan Bapak yang tadi bicarakan terkait dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh Menteri ya. Tentunya ini juga menjadi bukti yang paten Pak. Ini bisa disampaikan, ini juga ada di layar nih Pak. Bisa dijelaskan ya oleh Bapak. Ya, ini lampiran SK Menteri
yang menjadi rujukan ya, di mana memang di lembar sebelumnya, lembar 2 juga disampaikan bahwa kepentingannya memang masyarakat ya. Jadi kepentingan instansi sendiri juga tidak semena-mena mereka bisa dengan tanpa mereka juga mengajukan program. Jadi tidak bisa semena-mena kemudian mengambil untuk tanah yang ada. Jadi sudah diposkan itu juga apabila dipakai memang peruntukannya oleh instansi yang sudah disebutkan tadi. Kalau tidak digunakan maka diserahkan kembali kepada masyarakat. Betul. Justru kalau saya menyorotinya Pak ya, dari lampiran yang Bapak berikan ini Pak, kalau tadi kan yang mengambilnya ibaratnya yang kemarin melakukan kisruhnya itu pemerintah Pemprovnya ya Pak, tapi ternyata di situ nggak ada Pak bagiannya. Nah ini kan makanya harapan masyarakat yang pertama tadi ya, bahwa meminta pada pemerintah pusat ya, melalui BPN-nya, Pertanahan Nasional, untuk segera menyelesaikan sertifikat komunal bersama ini yang sebelumnya di launching ya. Jadi yang belum tersertifikat ini segeralah diselesaikan agar masyarakat punya legalitas. Tenang mereka mengelola lahannya meskipun misal sedikit gitu ya, tetapi juga legalitasnya jelas. Yang kedua, misal harapan dari masyarakat ini, penggarap ini, petani Sampang Pendai, bahwa pihak-pihak yang nggak ada lagi itu pihak-pihak yang kemudian mengklaim bahwa berhak di dalam reforma agraria ya, dia mendapatkan lahan. Gitu. Dengan tadi legalitas yang pertama tentu saja tidak boleh ada yang klaim. Yang ketiga mungkin selanjutnya adalah untuk Pemprov ya, karena kemarin ada di tanggal 31 itu adalah mengaku sebagai dari BPKAD ya, dari di bawah Pemprov Banten. Saya kira ini untuk Pak PJ Gubernur, Pak Al-Mukhtabar, untuk meninjau apakah betul nih anak buahnya ini ya memang atas perintah atasan, bahasanya kan atasan gitu. Maka tolonglah untuk setiap siapapun itu kemudian melakukan kegiatannya harus berdasarkan ada landasan hukum yang dia bawa, surat apa gitu ya, legalitasnya dan legalitasnya ada ya, Pak, gitu ya. Jadi masyarakat mempertanyakan itu. Beruntung kita masih meredam masyarakat untuk tidak melakukan anarkis. Jadi kemarin kita tadi sampaikan oleh ketua bahwa kita lindungi karena menggunakan mobil dinas ya, mobil dinas merah, plat merah. Datangnya itu ya Pak ya. Jadi bagaimana, kita kan bingung ya, masyarakat bingung nih. Kalau mereka menyatakan ini dari dinas, karena memang mobilnya juga mobil dinas gitu. Jadi, tetapi alhamdulillah ketua kemarin kita di lapangan kemudian meredam masyarakat untuk mencoba berdiskusi terlebih dahulu, kemudian dipersilahkan pulang gitu. Untuk selanjutnya ya kita nanti menunggu atas jawaban ya Pak ya, kemarin sudah melakukan. Mungkin bisa dipertanyakan tuh kepada BPN provinsi gitu ya, bagaimana bisa terjadi seperti itu gitu kan. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi lah. Boleh. Nanti kita konfirmasi, tentunya kita juga akan mengajak bicara di antara dua pihak tersebut ya Pak ya, agar kevalidannya ini terbukti jelas seperti itu. Nah Pak, kenapa sih Pak kayaknya nih Kompas nih sangat-sangat peduli dengan masyarakat gitu, kok bisa gitu? Apa sih Pak landasannya? Kayaknya kekeh banget nih. Ya, pertama kita sendiri ya, dari teman-teman yang pengurus di Kompas ini kan juga orang sekitar. Orang warga asli di sana, sehingga sangat tahu bahwa masyarakat di sana bagaimana membutuhkan lahan meskipun sedikit untuk kemudian survive di dalam kehidupan sehari-harinya, menanam apa saja yang bisa dimakan, misal itu kan tumpang sari ya, gitu, dan itu sudah berlangsung lama. Kemudian juga adanya regulasi soal reforma agraria, saya kira tidak melanggar aturan, itu juga ada di dalam undang-undang. Maka kemudian kita membentuk Kompas ini untuk kemudian menjadi lokomotif bahwa aspirasi masyarakat yang menggarap ini kemudian bisa legalitasnya kemudian jelas gitu, sehingga mereka tidak ketakutan begitu menanam, kemudian nanti
ada pihak-pihak yang kemudian mengklaim ini akan dipakai dan sebagainya, ternyata tidak. Kemudian mereka juga tidak tenang gitu. Sehingga legalitas dari kementerian ini juga BPN menjadi vitamin lah bagi masyarakat petani. Dan kita di Kompas juga bukan hanya di Kompas ya, teman-teman di Kompas ini juga dari berbagai basic, dari aktivis gitu ya, dan ada banyak ya Pak ya, tentunya bukan hanya sekadar petani berarti dong. Iya. Tapi menyuarakan tentang petani. Nah itu dia. Jadi kita sebagai masyarakat juga gitu ya. Ya tentu saja patokan kita adalah membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsipnya kita adalah membantu para petani untuk mendapatkan haknya. Gitu. Baik, kalau tadi kan sudah dijelaskan juga nih, ternyata memang itulah gunanya Kompas nih untuk masyarakat. Tentunya kan belum tentu semua masyarakat ini mempunyai ruang ya Pak ya untuk mengeluarkan ataupun menyampaikan hal-hal yang dirasanya. Siapa tahu melalui Kompas ini yang memang menaungi para petani itu bisa disampaikan kepada pemerintah ataupun pihak-pihak yang memang pihak-pihak lainnya. Nah, baik Pak. Kemudian nih Pak, apa sih Pak yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan sengketa lahan ini? Ya, tadi sudah kita runut ya sedikit-sedikit bagaimana harapan masyarakat, namun juga bahwa harapan masyarakat yang paling utama adalah mendapatkan legalitas berupa sertifikat. Ya, meskipun itu masih bersama, namun juga kekuatan hukumnya jelas bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan ada gangguan dari yang lain apabila sudah mendapatkan legalitas. Itu harapan masyarakat yang paling utama. Oh, baik. Ada nggak nih Pak yang ingin disampaikan kepada pemerintah tentunya Pak berkaitan dengan permasalahan ini? Baik, untuk pemerintah saya sampaikan pesan dari para petani Sampang Pende yang tergabung dalam Kompas. Kami ingin mendapatkan kepastian hukum melalui legalitas berupa sertifikat yang sampai saat ini masih tertunda karena hanya ada launching yang kemarin. Maka selesaikan prosesnya ini sampai masyarakat menjadi tenang dan punya dasar hukum. Mudah-mudahan pemerintah pusat maupun daerah ataupun juga provinsi yang sekarang dan Kabupaten Lebak mudah-mudahan semuanya berpikiran untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, tentunya tadi ada harapan dari masyarakat dan juga semoga pemirsa Sultan TV atau pemerintah juga bisa mendengar nih apa yang memang diaspirasikan oleh petani-petani di Sampang Pende. Baik Pak, terima kasih nih Pak, kita sudah berbincang-bincang terkait dengan sengketa lahan tersebut ya Pak ya, tentunya bersama dengan Kompas, salah satu organisasi yang menaungi para petani-petani yang berada di Sampang Pende. Semoga apapun nanti ya Pak ya hasilnya tentu ini menjadi kejelasan dan juga membuahkan hasil bagi masyarakat tentunya Pak ya. Baik. Dan ada kejelasan tentunya kata Bapak yang tadi sampaikan. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita hari ini sudah di penghujung acara. Demikian pemirsa informasi yang dapat disampaikan bincang-bincang kita pada hari ini tentang sengketa lahan ex-HGU PT De Bantam. Semoga ada titik terang yang nanti akan dirasakan dan juga didapatkan oleh masyarakat. Saya Rodlorida beserta kru yang bertugas pada hari ini dan narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.